Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. KPU Buna Barat memastikan kalau pelaksanaan debat Pilkada 2024 menjadi momen bagi masyarakat Kabupaten Buna Barat untuk bisa menentukan pilihan. KPU Kabupaten Buna Barat berkomitmen debat bisa ditonton secara langsung sebagai bagian dari kegiatan kampanye. Meskipun Kabupaten Buna Barat hanya memiliki satu pasangan calon, tetapi sosialisasi secara masif terus dilakukan oleh KPU Buna Barat. Ketua KPU Buna Barat, Lata Judin menjelaskan bahwa dalam meningkatkan partisipasi melalui debat, KPU Buna Barat juga berkoordinasi dengan Bawaslu, kepolisian, dan juga pasangan calon. Adapun untuk persiapan pencoblosan pada 27 November mendatang, KPU Buna Barat mengungkapkan logistik saat ini sudah sampai di gudang dan juga sudah dilakukan pula penyortiran. KPU Buna Barat memastikan tidak akan ada kendala yang berarti dalam rangkaian Pilkada 2024 ini. Sebenarnya tidak ada kendala secara yang lebih krusial untuk kemudian dalam hal menghadapi pelaksanaan debat ini. Tetapi kita tidak pada konteksnya hanya kemudian melakukan debat itu begitu saja atau berlalu saja, apalagi di Buna Barat itu hanya satu pasangan calon. Tetapi yang kami harapkan bahwa di pelaksanaan debat ini menjadi momen yang kemudian dimanfaatkan oleh pasangan calon untuk mendapatkan simpati ataupun mendapatkan dukungan kepada masyarakat di Buna Barat, termasuk bagian kami KPU untuk meningkatkan partisipasi. Ya, langkah kami yang kemudian kami maksimalkan adalah kami pastikan seluruh masyarakat di Kabupaten Buna Barat itu bisa juga menyaksikan langsung pelaksanaan debat itu karena itu menjadi bagian kampanye. Nah, pemirsa, menjelang debat pasangan calon Buna Barat yang akan berlangsung hari Jumat 15 November besok, Komisi Pemilihan Umum Buna Barat sudah melakukan sejumlah persiapan. Seperti apa persiapan yang sudah dilakukan, seberapa matang? Sudah bersama saya di studio Metro TV saat ini ada Ketua KPU Buna Barat, Lata Judin. Pak Tajudin, selamat pagi, sehat Pak? Pagi Mbak Valen. Kemudian pemirsa juga ada dari Divisi Parmas dan Sosdikli. Ada Mas Faisal. Mas Faisal, selamat pagi, sehat? Pagi, sehat. Oke, semua sehat dan semangat juga ya Pak ya. Karena kita mau nonton debat tanggal 15 November ya Pak. Ini antusiasnya luar biasa juga pemirsa pasti ya untuk masyarakat di Kabupaten Buna Barat untuk melihat bagaimana visi misi dari pasangan calon ini ke depannya. Tapi Pak Tajudin, kalau kita bicara soal persiapan debat, sejauh ini persiapannya bagaimana? Sosialisasinya untuk masyarakat juga, karena sebentar lagi tanggal 15. Siap. Ya, baik Mbak Valen. Untuk persiapan debat, dalam hal ini karena di Buna Barat itu hanya satu pasangan calon atau pasangan calon tunggal, maka sejauh ini sampai dengan di tanggal 15 besok untuk pelaksanaan debatnya itu kita pastikan bahwa kita sudah hampir siap 99% untuk pelaksanaan debatnya. Tentunya bahwa dalam hal mempersiapkan pelaksanaan debat ini kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah LO pasangan calon, kemudian rekan-rekan di Bawaslu, termasuk dengan teman-teman TNI Kepolisian. Ini semua bagian untuk kemudian memastikan pada proses pelaksanaan debat itu bisa berjalan dengan baik. Oke, Mas Faisal, kalau debat ini diselenggarakan pasti kan penontonnya juga harus banyak sekali warga dari Kabupaten Buna Barat. Nah, sosialisasinya kepada masyarakat bagaimana Mas jauh ini? Baik, sosialisasi yang kita sampaikan terkait debat tanggal 15 di Jakarta, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Buna Barat bahwa supaya berbondong-bondong untuk menonton secara live di televisi masing-masing, karena di Kabupaten Buna Barat itu kita tidak memiliki TV lokal. Makanya kita sampaikan kepada seluruh juga badan ad hoc, mulai dari PPK, PPS, dan sekretariat, termasuk juga kepada Pemda untuk menonton live secara live di Metro TV. Oke. Kalau dari penilaian Anda sejauh ini masyarakat bagaimana antusiasmenya? Antusias mereka sampai dengan hari ini mereka merasa bangga bahwa kegiatan debat yang dilaksanakan KPU Buna Barat itu merupakan debat yang pertama live secara live di masyarakat khususnya Buna Barat. Oke, jadi antusiasnya juga cukup terlihat tinggi ya. Baik, Pak Tajudin, kalau tadi kita bicara soal debat, besok kita akan nonton sama-sama tanggal 15 November. Tapi kalau persiapan untuk menghadapi pilkada serentak yang pertama ini bagaimana Pak? Ya, secara baik. keseluruhan. Kalau untuk persiapan menuju pada tanggal 27 November atau hari H pemungutan dan penghitungan suara, pada prinsipnya KPU Buna Barat itu kita sudah siap. Ya.
tentunya terlihat pada tahapan-tahapan yang kemudian kita sudah laksanakan, yang kemudian saat ini ya posisinya dalam hal pelaksanaan kegiatan kampanye oleh peserta pemilihan kepala daerah kita di Muna Barat, termasuk dengan kesiapan logistik. Di kesiapan logistik sejauh ini di Kabupaten Muna Barat itu sudah posisi logistik kita ada di gudang logistik Kabupaten Muna Barat. Yang kemudian berikutnya kami juga tidak hanya dalam konteks memastikan logistik itu sudah sampai di gudang, tetapi kami sudah melaksanakan penyortiran, juga termasuk kita sudah laksanakan pelipatan. Ini semua upaya untuk memastikan bahwa logistik yang menjadi objek vital pada saat pelaksanaan pilkada tanggal 27 November nanti, kita sudah tahu bahwa tidak ada kekurangan ataupun tidak ada jenis-jenis logistik yang tidak siap, ya, yang rusak atau apa. Sehingga secara prinsip bahwa logistik itu sudah sampai di gudang dan sudah dilakukan penyortiran. Jenis-jenis logistik yang dimaksud, misalnya teman-teman kami yang khususnya di divisi logistik, kami sudah teman-teman sudah melaksanakan penyortiran, kemudian sudah melaksanakan pelipatan, termasuk dengan jenis-jenis logistik yang lain, misalnya tinta ataupun kabel tis, kemudian bilik suara, kemudian kotak suara, termasuk dengan surat suara, itu sudah dilakukan penyortiran. Ini adalah bagian untuk memastikan bahwa logistik-logistik itu posisinya sudah siap dan tidak terjadi kekurangan ataupun kerusakan. Oke, jadi walaupun jedanya masih kurang lebih 2 minggu lagi ya Pak ya, tapi sudah siap sampai dengan 90 berapa persen? Kira-kira kalau kita perkirakan itu memang ada beberapa jenis logistik yang belum sampai di gudang, tapi proses penyediaannya sudah selesai. Ini bisa saja ini masih dalam proses pengiriman, tetapi kalau kita lihat kesiapan presentasinya itu di angka 95% logistik kita itu sudah siap. Ya, menuju ke tanggal 27 nanti. Tapi ada kendala mungkin yang ditemukan oleh teman-teman di lapangan pada saat mengantarkan logistik ini? Kalau di pendistribusian logistik, ya di pendistribusian logistik nanti ke depan, memang di wilayah Muna Barat itu tidak hanya pada wilayah daratan, tetapi ada juga wilayah kepulauan. Beberapa wilayah kepulauan kami itu di Kecamatan Tiboro Utara, itu ada 6 desa. Kemudian di Kecamatan Maginti, ada beberapa desa yang kami harus geser logistik dari gudang logistik KPU Muna Barat untuk kemudian kami geser ke kecamatan sampai di tingkatan TPS. Tetapi kalau kita lihat di pengalaman kami waktu pemilu 14 Februari yang lalu, bahwa pergeseran logistik mulai dari logistik kantor KPU Muna Barat sampai di tingkatan PPS itu alhamdulillah kita tidak ada masalah atau tidak ada hambatan. Hambatannya memang juga ini juga kita akan tetap pertimbangkan dalam hal cuaca pada saat pergeserannya itu, tetapi dalam proses pergeseran logistik yang menghadapi cuaca ombak atau cuaca hujan, nah itu kami sudah antisipasi dan kami sudah melakukan koordinasi juga kepada pemerintah daerah dalam hal kemudahan pada proses pergeseran logistik itu, khusus di wilayah-wilayah kepulauan. Kalau di wilayah daratan sejauh ini dan sampai dengan pengalaman kita pemilu 14 Februari yang lalu, bahwa tidak ada hal yang sangat aman dan lancar Pak ya. Oke. Jadi pemirsa, kalau soal persiapan bicara logistik bahkan sudah sampai 95% ya Pak ya. Jadi ini persiapannya masih terus dilakukan, tapi bagaimana partisipasi masyarakat untuk menghadapi pilkada serentak ini? Saya akan bahas untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya saat ini di studio Metro TV masih bersama Ketua KPU Muna Barat, ada Pak Latajudin, dan juga dari Divisi Parmas dan Sosdikli ada Mas Faisal. Kita akan bahas soal partisipasi publik, Pak. Soal nanti akan ikut dalam pilkada serentak. Kita tahu ini tantangannya besar, tantangannya masif. Tidak hanya di satu daerah saja, tapi di banyak daerah di Indonesia, Pak. Kalau di Muna Barat sendiri, bagaimana sebenarnya partisipasi masyarakat saat ini? Ya, untuk partisipasi masyarakat kita, kalau kita berkaca pada angka partisipasi pemilih di pemilu 14 Februari lalu, kita alhamdulillah melampaui target secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di mana angka partisipasi kita sampai di angka 86,3%. Di pilkada, walaupun pada posisi Kabupaten Muna Barat itu hanya satu pasangan calon, tapi kami yakin dan kami optimis bahwa angka partisipasi ini paling tidak kami jaga dan kami pertahankan sampai di angka 90%. Ini tidak hanya sekedar rasa optimis kami, tetapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian berupaya sekaligus memasifkan usaha atau bentuk-bentuk sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi.
keyakinan kami juga berikutnya ini karena menyangkut pilkada keserentakan. Ya, dalam hal ini tidak hanya memilih bupati dan wakil bupati di Muna Barat, tetapi memilih juga gubernur. Maka pemilih kita pada saat tanggal 27 November di hari Rabu nanti datang ke TPS itu memilih gubernur juga memilih bupatinya. Tetapi ini tetap kami menjadi tantangan bagi kami, sehingga untuk meningkatkan partisipasi ini teman-teman rekan kami itu di divisi Parmas sudah gencar-gencarnya melakukan sosialisasi. Barusan beberapa minggu yang lalu bahkan kami sudah delegasikan minta kepada badan ad hoc kami di PPK untuk melaksanakan sosialisasi langsung menemui masyarakat ataupun komunitas-komunitas di wilayah teman-teman di ad hoc. Ini bagian upaya kami untuk meningkatkan angka partisipasi. Sekali lagi bahwa peningkatan partisipasi ini teman-teman kami di divisi Parmas itu sudah giat-giatnya, masif-masifnya, kemudian dalam rangka meningkatkan partisipasi melakukan sosialisasi. Yang berikutnya, untuk meningkatkan partisipasi juga ini tidak cukup kami percayakan kepada atau delegasikan kepada ad hoc. Tetapi kami juga KPU langsung turun membuat bentuk sosialisasi tatap muka ataupun dialog-dialog. Ini adalah bagian upaya kami untuk paling tidak kembali ke tadi bahwa menjaga angka partisipasi kita di angka 86,3% atau kami tingkatkan sampai dengan di angka 90%. Baik. Insya Allah. Oke, Mas Faisal, kalau karakteristik masyarakat pasti akan berbeda-beda di setiap daerah. Kalau di Muna Barat, bagaimana pendekatan sosialisasi yang dilakukan supaya masyarakat teredukasi mau datang ke TPS nanti? Untuk mengajak masyarakat Kabupaten Muna Barat, kita langkah yang paling strategis adalah pertemuan tatap muka. Artinya langsung ke masyarakat memberikan edukasi, memberikan sosialisasi bahwa pada tanggal 27 November adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat. Dan kami sudah melakukan beberapa segmen. Pertama, kami di Muna Barat itu melakukan sosialisasi yang dilaksanakan di misalnya di Kecamatan Wadaga adalah titik kumpul. Titik kumpul itu kita menghadirkan seni dan budaya, perkeliling kuda. Di situ kita menyisipkan ajakan kepada masyarakat bahwa pada tanggal 27 November kita akan berbondong-bondong ke TPS, dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu kita juga bekerja sama dengan Pemda. Karena untuk meningkatkan partisipasi kalau hanya KPU mungkin kita dibantu dengan pemerintah, khususnya Pemda. Baik, Mas Faisal, berarti kalau partisipasi masyarakat termasuk dong di dalamnya berarti ada anak muda, pemilih pemula. Nah, bagaimana di sana pendekatannya supaya anak-anak yang baru akan pilkada pertama, pemilu pertama ikut nanti? Ya, untuk pendekatan kami dari KPU Muna Barat, kami mengajak langsung temui mereka, bikin acara, diskusi, forum komunikasi di berbagai macam tempat. Misalnya ada warkop, kita ngajak mereka, kita berdiskusi sambil memberikan sosialisasi. Disitulah kita ketemunya dengan pemilih-pemilih muda. Baik, Pak Tajudin, kalau dari evaluasi Anda sejauh ini, jadi pemilih pemulanya kalau dilihat dari pemetaannya mungkin ya, bagaimana antusiasmenya saat ini, Pak? Pemilih pemula ini kami melakukan pemetaan, memang tingkat pemilih kita pada pemilih pemula ini agak cukup signifikan ya. Lalu di angka presentasi pemilih pemula ini juga kita buat bentuk sosialisasinya itu agak berbeda dengan komunitas-komunitas yang lain. Langkah-langkah yang kemudian kami lakukan dalam hal pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula kita pada tataran ya pemilih pemula kita di tataran yang masih di bangku SMA ataupun perguruan tinggi, kemarin kami sudah melaksanakan semacam nonton bareng. Ya, nonton bareng itu menjadi program dari KPU Republik Indonesia. Kemudian kami menjadi bagian bentuk sosialisasi kami, kemudian kita laksanakan di beberapa tempat. Yang kemarin kami laksanakan itu di salah satu kampus di Muna Barat. Kemudian di kelompok pelajar juga kami sudah laksanakan nonton bareng juga. Ini bagian bahwa upaya kami untuk mendorong teman-teman pemilih pemula atau pemilih pemula kita untuk berpartisipasi aktif. Yang berikutnya juga kami sampaikan, ya Mbak Valen, bahwa meningkatkan partisipasi ini di saat ini yang juga besok kita akan tayangkan. Ini bagian
ya, instrumen yang bisa digunakan oleh masyarakat, tidak hanya pada pemilih pemula kita. Ya, untuk memastikan bahwa visi misi program paslon itu diketahui dan tersampaikan kepada masyarakat. Ya, sehingga kami berharap bahwa ini adalah momentum bagi kami juga KPU menjadi bagian untuk mendorong partisipasi dan masyarakat mengetahui. Betul. Satu, bahwa hari H pemungutan dan penghitungan suara itu adalah pada hari Rabu 27 November. Yang berikutnya, visi misi paslon termasuk program paslon ketika diberikan kepercayaan untuk menjadi atau terpilih itu sudah diketahui dan tersampaikan kepada masyarakat. Baik, Ya. jadi ini salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya. Salah satunya pemirsa tentu adalah melalui debat. Nanti selanjutnya kita akan bahas lagi soal keamanannya bagaimana. Karena ini include salah satu kerja KPU pemirsa. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih bersama Mas Faisal dan juga ada Pak Tajudin. Pak Tajudin, ini kan kalau di Bupati Muna Barat, untuk pemilihan bupatinya nanti kan calonnya hanya calon tunggal ya. Nah, ini kan ada namanya melawan kota kosong. Ada berbagai konsekuensi. Bagaimana pemahaman ini sudah disampaikan sejauh ini kepada masyarakat? Ya, baik Mbak Valen. Kita di Sulawesi Tenggara, dari 17 kabupaten kota, satu-satunya itu di Muna Barat, yang peserta pemilihan kepala daerahnya itu adalah hanya satu pasangan calon atau pasangan calon tunggal. Ya, itu ada di Kabupaten Muna Barat. Lalu dalam hal bentuk-bentuk sosialisasi kami itu kemarin tadi saya kira sudah disampaikan. Untuk kemudian pada peserta yang satu pasangan calon tunggal ini agak berbeda dengan yang lebih dari satu pasangan calon atau lebih dari satu pasangan calon itu. Perbedaannya bahwa satu, dibentuk surat suara saja, ya dibentuk surat suaranya itu kemudian untuk satu pasangan calon itu, ya manakala misalnya mendapatkan nomor urut 1, maka di surat suara berikutnya itu tidak bergambar, hanya nomor saja. Itu juga kami sudah sampaikan kepada masyarakat, ya bentuk-bentuk sosialisasi, penyampaian dalam hal memastikan bahwa yang ada dalam benak masyarakat kita saat ini adalah kota kosong. Ya, apakah kota kosong ini yang ditayangkan dalam surat suara itu kami sudah sosialisasikan. Ya, kami sudah sosialisasikan format bentuk surat suaranya bahwa manakala paslon itu mendapatkan nomor urut 1, ya maka yang berikutnya adalah surat suara hanya nomor yang tidak bergambar. Ya. Itu juga kami sudah sampaikan, termasuk dengan tata cara penyaluran atau pencoblosan nanti. Ini kami pastikan untuk memberikan informasi yang baik kepada masyarakat bahwa kota kosong sesungguhnya itu tidak dalam surat suara. Ya, tetapi kota kosong yang dimaksud itu hanya paslon tunggal yang kemudian punya nomor, ada nama, kemudian ada foto. Kalau berikutnya itu hanya ada nomor, tidak ada gambar apa-apa. Jadi sudah tersosialisasi Sudah juga ya Pak soal itu. Nah, Mas Faisal, kalau pemilu semua berharap ini demokrasinya bisa berjalan dengan baik. Pun ada mungkin yang tidak sejalan atau mungkin ada yang mau mengkritik, itu kan perlu dengan tata cara yang baik kan. Nah, bagaimana sosialisasinya supaya terjaga keamanannya nanti pada saat pilkada serentak? Ya, baik Mbak, kami melaksanakan kegiatan sosialisasi, kita berpegang teguh pada prinsip pemilihan jurdil, pemilih yang berkualitas, berintegritas. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat bahwa untuk memilih pemimpin di Kabupaten Muna Barat itu hak suara politik masing-masing. Oke. Jadi itu adalah hak suara politik masing-masing dan itu juga disampaikan berulang kali ya? Iya. Oke, Pak Tajudin, kalau pemetaannya bagaimana dari sisi keamanan? Ya sejauh ini Mbak Valen, untuk Kabupaten Muna Barat itu ya sampai dengan di tanggal 27 bahwa kondisinya aman-aman saja, ya. Kemudian masyarakat kita diberikan untuk mengekspresikan diri, ya karena tidak salah juga masyarakat itu memberikan pilihan pada surat suara yang tidak bergambar, itu diatur dalam konstitusi undang-undang kita, ya. Tetapi dalam kondisi kita Kabupaten Muna Barat itu kami terus lakukan koordinasi dengan teman-teman pihak kepolisian. Alhamdulillah. Ya, pihak kepolisian itu di Kabupaten Muna Barat termasuk TNI dan rekan-rekan pihak terkait atau Forkopimda itu koordinasinya kita baik, sehingga kami punya keyakinan bahwa nanti sampai dengan selesainya pemungutan penghitungan kondisi kita di Muna Barat itu ya akan berjalan baik, lancar,
dan aman. Yang berikutnya bahwa dalam posisi koordinasi kita dengan pemerintah daerah, kami juga selalu menyampaikan di giat-giat kami ya di beberapa tempat ataupun titik kegiatan-kegiatan kami lakukan bahwa yang mempunyai kewajiban untuk mensukseskan pilkada serentak 2024 itu adalah bukan hanya semata-mata KPU ataupun Bawaslu, tetapi ini menjadi kewajiban secara kolektif oleh beberapa pihak. Ya, dalam hal ini kami sebagai penyelenggara teknis, rekan-rekan Bawaslu sebagai lembaga pengawas, termasuk dengan teman-teman pihak kepolisian ataupun Forkopimda. Semua Forkopimda. Ya, termasuk dengan pemilih kita. Betul. Di pemilih kita ini tidak hanya kemudian aktif datang menyalurkan pilihnya, tetapi pemilih kita ini menjaga kondusivitasnya, kemudian kedua mengambil bagian atau peran aktif di setiap tahapan-tahapan yang baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Sampai nanti pilkada serentaknya selesai dilakukan untuk tahun ini. Nah, itu tadi pemirsa bagaimana persiapan yang sebenarnya sudah dilakukan sejauh ini, mulai dari debat yang akan diselenggarakan tanggal 15 November sampai dengan nanti untuk pilkada serentak. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Pak Tajudin, terima kasih. Mas Faisal, terima kasih sudah datang ke studio Metro TV. Nah, pemirsa, informasi dan ulasan untuk persiapan pilkada serentak di Muna Barat ini sekaligus mengakhiri Selamat Pagi Indonesia hari ini. Akhir kata mewakili kerabat kerja yang bertugas dan saya Valencia Melvinsi. Sebelumnya ada rekan Febrian Ahmad dan Jason Sambo mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.